warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia ini untuk belajar ilmu tajwid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan semoga memberikan pahala kepada kita semua dan mengangkat derajat kita semua. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, jadi kita sama-sama di hari ini belajar dan alhamdulillah kita masuk sekarang ya pelajaran ke-6 tentang hukum idgham. Kita belajar pelan-pelan aja ya, bulan puasa. Ya, tapi masya Allah untuk depan nih duluan dah. Datang jam berapa akhi? Datang jam berapa antum sini? Masya Allah. Allah barik fiik akhi. Taib. Hukum idgham. Idgham itu artinya memasukkan ya. Idgham artinya idkhal. Dan yang dimaksud di sini adalah memasukkan huruf ke huruf berikutnya. Jadi memasukkan huruf ke huruf berikutnya. Ini arti daripada idgham. Dan di sini ana bahas idgham dari dua sisi. Yang pertama dari jenis-jenis idgham, jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifat. Kemudian di halaman 54 jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaannya. Jadi idgham kita bahas di buku ini dari dua sisi. Sisi yang pertama kita tinjau idgham dari sisi apa? Makhraj dan sifatnya. Yang kedua kita tinjau dari sempurna atau tidaknya. Untuk yang pertama ada 3 bagian. Jenis-jenis idgham dari sisi makhrajnya itu ada 3. Yang pertama idgham mutamatsilain. Yang kedua idgham mutajanisain. Dan yang ketiga idgham mutaqaribain. Untuk jenis idgham dari sisi kesempurnaannya ada 2. Ada idgham kamil dan ada idgham naqis. Ya. Saya tulis di papan dulu ikhwannya. Bismillah. Idgham atau pakai kolam ini. Idgham. Idgham itu tadi apa artinya? Memasukkan ya, memasukkan huruf yang sukun ke huruf berikutnya. Nah, idgham kita bahas dari 2 sisi. Yang pertama dari sisi apa? Makhraj dan sifatnya.
Ya. Yang kedua dari sisi kesempurnaannya. Ya. Dari sisi makhraj dan sifat, idgham ada berapa? 3. Ada yang pertama mutama silain. Yang kedua mutajanisain. Yang ketiga mutaqaribain. Ya. Kalau ditinjau dari sisi kesempurnaan ada 2. Ada idgham kamil, ada idgham naqis. Ya. Ini gambarannya ya. Jadi idgham ini memasukkan huruf ke huruf berikutnya. Dan kita tinjau dari 2 sisi. Pertama, dari sisi apa? Makhraj dan sifat. Yang kedua dari sisi kesempurnaan, sempurna atau tidak. Nah, yang dari sisi makhraj dan sifat ada 3. 1 mutamatsilain, 2 apa? Mutajanisain, 3 mutaqaribain. Kalau yang dari sisi kesempurnaan ada 2. 1 kamil, 2 naqis. Kita akan bahas satu persatu. Mutamatsilain dulu. Ya. Apa yang dimaksud dengan idgham mutamatsilain? Lihat halaman 52 ya. Idgham mutamatsilain itu pertemuan 2 huruf yang makhraj dan sifatnya sama. Jadi sama-sama ya. Ba ketemu ba, huruf ta ketemu huruf ta, huruf dal ketemu huruf dal, huruf kaf ketemu huruf kaf. Nah, yang sama persis ini namanya atau diistilahkan dengan mutamatsilain. Dari kata misal, satu misal, mutamatsilain. Nah, antum lihat pertemuan 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua, dibaca dengan tanpa gunnah. Nah, di contoh yang atas itu huruf ta bertemu huruf ta. Lihat, fama rabihat tijaratuhum, rabihat ti. Lihat huruf ta bertemu apa? Ta. Ya. Fama rabihat tijaratuhum. Ini namanya idgham apa, ikhwan? Idgham mutamatsilain. Ya. Contoh di bawah itu lam ketemu lam. Kalla balla, kalla balla, balla. Dijadikan satu. Ya. Dan tandanya dengan tasydid di huruf keduanya. Kalau ada tasydid di huruf kedua berarti dibaca satu kalla bal la tukrimunal yatim. Ya. Baik, kita baca. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. فما ربحت
tijaratuhum. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla bal la yakhafunal akhirah. Nah, jadi ini antum bisa lihat ya, huruf yang sama itu namanya idgham mutamatsilain. Kalau antum lihat di yang paling bawah, contoh yang paling bawah. Ba bertemu ba. Ya, ba ketemu apa? Ba. Tidak dikol-kolahkan. Tidak izhab bi. Izhab bi. Tapi diidghamkan, ya. Izhab bi kitabi. Izhab bi kitabi. Begitu ya. Ini namanya idgham apa, ikhwan? Ya. Coba sama-sama. Izhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim summa tawalla anhum. Silakan. Izhab bi kitabi iya. Nah, jadi namanya apa namanya idgham mutamatsilain. Lihat ada catatan. Khusus kalau mim bertemu mim atau dan nun bertemu nun dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Dibaca dengan apa? Gunnah yang dipanjangkan. Baik. Ini idgham mutamatsilain. Sekarang kita masuk ke idgham mutajanisain. Nanti praktek satu-satu ya, seperti yang kemarin ya. Nah, idgham mutajanisain kita baca di sini, nanti Anda jelaskan di papan tulis. Idgham mutajanisain adalah pertemuan dua huruf yang sama makhraj namun beda sifat. Contohnya di sini mim bertemu ba bertemu mim, lihat tanda panahnya ya, tanda panahnya. Ba bertemu mim, ta bertemu to, sa bertemu zal, to bertemu ta, dal ketemu ta, sa ketemu ta ketemu dal, dan zal ketemu dha. Taib. Untuk memudahkan, ana akan tulis di papan tulis kaidahnya, ya, kaidahnya. Ini boleh dihapus, akhi. Sudah ditulis semua kan? Sudah? Ya, sudah. Boleh dihapus. Saya akan bahas tentang idgham mutajanisain. Ya. Idgham mutajanisain, syukran akhi, jazakallah khairan. Idgham mutajanisain itu terjadi pada 3 makhraj ya, untuk 8 huruf. Jadi idgham mutajanisain ada di 3 makhraj. Idgham mutajanisain ada pada 3 makhraj. Makhraj yang pertama
untuk huruf to, dal sama ta. Ya. Ini makhrajnya apa? Waktu kita belajar makhraj, posisinya di mana? Punggung, ujung, lidah, bertemu, pangkal, gigi, seri atas. Ya. To, dal, ta. Yang kedua, untuk zo, zal, dan sa. Ini ujung lidah ya. Punggung, sama ya. Punggung, ujung, lidah dengan ujung. Ujung, gigi seri atas. Makhraj yang ketiga, ba bertemu mim. Ini dua bibir. Ya. Perhatikan ikhwan. Yang bisa masuk adalah huruf-huruf yang makhrajnya sama. Huruf-huruf yang makhrajnya sama, antum lihat yang di atas to, dal, dan ta. Ya, to bisa masuk ke ta, ta bisa masuk ke dal, dal bisa masuk ke ta. Pokoknya antara tiga huruf ini saja. Dan nggak bisa nyebrang ke sini. Tidak nyebrang ke sini. Yang dua, antara mereka bertiga ini. Ya, antara mereka bertiga. Makhrajnya sama, tapi hurufnya beda. To sama dal sama nggak hurufnya? Beda kan? Hurufnya beda, tapi makhrajnya sama tidak? Mereka bertiga nih keluar dari tempat yang sama. Lihat, ta huruf tersendiri, dal tersendiri, to huruf tersendiri. Ya kan? Hurufnya keluarnya dari tempat yang sama, tapi memiliki sifat yang beda kan? Ta punya sifat sendiri, dal sendiri, to sendiri. Keluarnya dari sini, punggung, ujung lidah, pangkal gigi seri atas. Nah, sesama mereka ini bisa masuk. Ya. Begitu juga yang kedua. Sesama mereka yang ketiga ini bisa diidghamkan. Ya, tapi ingat nggak nyebrang. Yang ketiga ba sama mim. Ya. Nah, ini idgham mutajannisen terjadi pada tiga ini. Satu pada makhraj untuk huruf to, dal, ta, kemudian dha, zal sama sa, kemudian ba sama mim. Ya. Nah, bisa dilihat di bukunya. Ba ketemu mim kan? Ya, ada ba ketemu mim. Ba ketemu mim ini cuma dalam satu ayat saja. Di surat apa? Yunus ayat 42. Ya. Ketika ba bertemu mim di sini, lihat di baris ketiga. Lihat baris ketiga. Ya. Ya bunayya rkam ma'ana. Ya tidak. Tidak kita baca ya bunayya rkab ma'ana, bukan. Tapi apa? Ya bunayya rkam ma'ana. Jadi ba-nya masuk ke huruf mim. Tidak ada huruf ba. Otomatis dah berubah ke mim. Ya, coba antum buka surat Hud ayat 42. Bukan Hud, Yunus ya.
Yunus ayat 42. Hud ya, salah saya. Hud betul. Hud ayat 42. Tadi salah ngomong saya berarti ya. Hud 42. Nah. Hud 42 ya. Di Hud ayat 42 ini ada ba bertemu mim. Namanya apa, ikhwan? Idgham mutajanisain. Saya pernah waktu di Jakarta ya, itu sholat duhur. Sholat duhur di sebuah masjid. Habis sholat duhur, habis sholat sunnah, saya dengar di belakang ada orang ya ngaji. Dia bapak-bapak ngaji. Ngajinya pas baca surat ini. Kemudian dia baca begini, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya rkab ma'ana. Ya. Saya lagi sholat sunnah karena dia bacanya kenceng. Pertama, kalau lagi ada yang sholat baca Quran kenceng boleh enggak? Tidak, tidak boleh. Kan sudah jelaskan kemarin ya. Enggak boleh ganggu. Nah, ana pas lagi sholat sunnah tuh dengar dia baca gitu, ya bunayya rkab ma'ana gitu. Wah, salah nih orang nih gitu ya. Habis sholat, habis salam, ana datengin duduk, saya bilang, Pak, coba tadi ayat ke-42 baca lagi. Terus dia baca ya irkab ma'ana. Saya bilang, di sini lihat Bapak ada tanda tasydid di mim. Di situ Bapak harus meidghamkan. Ya. Jadi bacanya ya bunayya rkam ma'ana, begitu ya. Alhamdulillah dia nerima gitu. Lihat, jadi ternyata banyak yang belum paham membaca ini, atau adalah yang nggak paham ya, bahwa di sini harus diapakan? Diidghamkan. Namanya idgham apa, ikhwan? Idgham mutajanisain. Bukan mutaqaribain, tapi mutajanisain. Nah, berikutnya saya lihat sebagian buku itu memasukkan ba ke mim dengan kepada idgham mutaqaribain. Ini enggak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena ba sama mim satu makhraj. Ba sama mim satu makhraj. Ya. Cuma beda apa dia? Beda sifat. Kita sudah bahas kemarin, ya kan? Baik. Siapa yang mau baca ayat 42? Siapa? Antum, fadal. Ada mic-nya, silakan. Buka semua ayat 42 surat Hud. Di kelas ada mic? Iya. Mubasyaratan, aywa. La di Al-Quran. Min Al-Quran. Buka Al-Qur'annya ya. Surat apa? Hud ayat 42. Nanti ingat pas kita lewat surat ini, oh di sini ayat 42 nih ada namanya idgham mutajanisain. Silakan, akhi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Masya Allah, barakallahu fiik, akhi, jazakallah khairan. Nah, di ba-nya tidak dibaca ba, tapi dibaca apa? Mim. Coba baca sama-sama. Ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Silakan.
Ingat cuma di sini doang. Ba masuk ke mim cuma ayat ini saja. Baca lagi. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Diulang-ulang supaya ingat ya. Ya bunayyarkam ma'ana. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Taib, ini ba bertemu apa ikhwan? Ba bertemu mim. Coba kita naik ke atas lagi. Dal ketemu ta. Ya, di baris pertama contoh idgham mutajanisain di kitab di buku ya. Lihat, tidak dibaca hasodtum, tapi dibaca huruf apa? Ta. Dibaca huruf ta. Dalnya masuk ke ta. Hasodtum. Hasodtum. Murni huruf ta. Dalnya nggak kelihatan, nggak kedengaran dan tidak ada. Langsung dibaca huruf apa? Ta, bertasydid. Baca sama-sama hasodtum. Hasodtum. Baik, sekarang yang ta kebalikannya masuk ke dal. Ya. Itu taknya nggak dibaca. Tidak ada hamasnya, langsung ke dal. Asqalad, langsung dal. Asqalad da'awa. Silakan. Asqalad da'awa. Sekarang yang sa masuk zal. Yalhadzalik. Yalhadzalik. Nah, sekarang lihat yang baris kedua. Huruf ta masuk ke ta. Ini namanya idgham mutajanisain. To sama ta satu makhraj, tempatnya sama, keluarnya sama. Tapi to dengan ta banyak sifat yang berbeda. Dan perlu diingat huruf to itu huruf yang kuat. Sehingga ketika diidghamkan ke huruf ta, di sini nggak sempurna idghamnya. Ya. Sifat huruf to ya, isti'lanya dan itbaqnya itu yang membuat huruf ta masih terdengar sifatnya. Tidak dibaca murni huruf ta. Tidak dibaca basat ta. Tapi apa? Basalt ta. Basalt ta. Basalt ta. Ada huruf ta yang terasa sifatnya. Ya. Kita baca sama-sama. La im basat ya la in basatta ilayya yadak. Silakan. Sa-nya biasa sa bukan baso tapi basatta ya. La in basatta ilayya yadak. Ya. Lihat taknya tidak ada tasydid. Taknya nggak ada tasydid. Ya. Karena ini idghamnya nggak sempurna dia masuknya. Kemudian ada zal ketemu huruf Allah. Lihat. Walau annahum idzalamu. Langsung dibaca Allah. Idzalamu. Silakan. idzalamu anfusahum. Ya,
Antum lihat di baris bawah, huruf ta ketemu to. Karena ta lebih lemah daripada huruf to, ta-nya masuk ke huruf to dengan sempurna. Fa'amanat ta'ifah. Nah, itu ya. Nah, ini namanya idgham apa? Mutajanisain. Ingat, metode mutajanisain itu ada pada 3 makhraj. Yang pertama huruf to delta, dia keluarnya sama, cuma sifatnya beda. Kemudian dha, zal sama sa. Kemudian ba masuk ke mim. Baik. Sekarang kita belajar idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain itu pertemuan 2 huruf yang berdekatan makhraj atau sifatnya atau kedua-duanya. Jadi berdekatan. Contohnya di sini lam bertemu dengan ra, qaf bertemu dengan kaf. Ya. Itu aja dah. Lam bertemu ra, qaf bertemu kaf. Dalam prakteknya cuma ini. Dalam prakteknya cuma ini. Cuma lam bertemu ra sama qaf ketemu apa? Kaf. Lam bertemu ra, lihat bal ra. Bal ra. Tapi dibaca huruf ra. Tidak dibaca bal ra, tapi apa? Barra. Ya. Baca ya. Barrafa'ahu Allahu ilaihi. Wa kana Allahu azizan hakima. Taib. Nah, sekarang kita praktek. Ya. Itulah idgham yang ditinjau dari sisi makhraj dan sifatnya. Taib. Seperti biasa ya. 1 orang 2 baris. Ya. Gantian ikhwan, akhwat gitu ya. Nah, dari akhuna sebelah kanan saya. Nah, tafadhal. Silakan. Dari yang fama rabihat tijaratuhum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kalla bal la tukrimunal yatim. Masya Allah. Taib. Ulangi yang kala. Ulangi yang bacaan kala. Kalla. Itu 2 harokat saja kalau mau berhenti. Kalla. 2 harokat saja. Kalla bal la tukrimunal yatim. Naam. Kalla bal la yakhafunal akhirah. Aywa, Masya Allah, barakallahu fiik. Ahsanta. Fadal antum. 2 ya. Nanti habis ikhwan. Oh ya, kemarin 3 kan? Habis ikhwan 3, akhwat 3 gitu ya. Tafadhal. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Bisa diulangi? Aynama takunu yudrikkumul. Qalqalahnya yudrik. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ahsant.
وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. أحسنت ما شاء الله. الذي بعده. قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. Naam. Lanjut. فقل هل لك إلى أن تزكى فقل نضرب بعصاك الحجر. Lanjut satu lagi tanggung. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم. Ulangi. ثم تولى عنهم. Ahsant. Barakallahu fiik. Akhwatnya silakan. Untuk yang idgham mutajanisain ya. Silakan. Akhwatnya. Oh, ada mic-nya. Oh iya. Ya. Silakan akhwat. Nanti akhwat yang di kelas ya. Ya, akhwat di kelas. Tes. Silakan. La im basatta ilayya yadak Baris yang pertama dulu diulang. hasattum athqalad da'awa yalhad dhalik. Lanjut. La im basatta ilayya yadak walau annahum idh zalamu anfusahum. Taib. Allati ba'daha. Yang setelahnya. Yang setelahnya. Ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Taib. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Bagus, Masya Allah. Ahsant. Barakallahu fiik. Taib. Sekarang untuk akhwat yang di kelas. Ada mic-nya enggak? Ada. Akhwat yang di kelas. Idgham mutaqaribain. Silakan. Akhwat yang di kelas. Baca untuk contoh idgham mutaqaribain. Cek. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Ya. Lanjut. Dibaca semua ya. Wa kana Allahu azizan hakim. Afwan. Ya. Wa kana Allahu azizan hakima. Ulangi. Diulangi. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Wa kana Allahu azizan hakima. Lanjut. Selesaikan 3 baris. Wa qur rabbi zidni ilma. Alam nakhluqak
Alam nakhluqkum mimma mahin. Nun bertemu mim apa namanya? Nun bertemu mim. Nun sukun bertemu mim. Apa namanya? Idgham? Idgham bi gunnah. Iya, bacanya gimana? Idgham bi gunnah. Iya, bacanya idgham bi gunnah. Jadi bacanya digunakan. Coba baca lagi. Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum mimma mahin. Bagus. Berikutnya baris ketiga. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Baik, ada tanwin bertemu waw. Apa namanya? Mubah. Tanwin bertemu waw. Coba ulangi lagi. Idgham. Idgham. Idgham apa? Idgham bigun. Idgham bigun. Nah, coba dibaca lagi. Bi gunnah. Iya, betul. Coba baca. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Nah, bacanya bukan mubarakan wa. Tapi bacanya apa? Mubarakan wa anta khairul munzilin. Bacanya gimana? Mubarakan wa anta khairul munzilin. Coba ulangi lagi. Mubarakan wa. Betul. Coba lagi. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Betul. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Perhatikan ikhwan sekalian. Jadi kita sekarang tadi dan baru selesai mempelajari idgham yang ditinjau dari sisi makhraj dan sifat. Idgham yang ditinjau dari sisi makhraj dan sifat ada berapa? Coba sebutkan. Idgham mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribain. Sekali lagi. Mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribain. Sekali lagi. Mutamathilain, mutajanisain dan mutaqaribain. Ya, sekali lagi yang kencang. Mutamathilain, mutasain, mutaqa. 100 kali lagi yang kencang. Mau enggak? Masya Allah. Puasa-puasa semangat ya. Alhamdulillah. Iya. Iya. Fadal. Untuk idgham mutaqaribain Iya. itu salah satu dari dua hurufnya adalah lam dan ra. Ketika lam bertemu dengan ra, Iya. dan di sakta pada surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim, di situ huruf lam bertemu ra. Kenapa ada perbedaan cara membacanya? Karena sakta. Dan di situ saktanya sakta wajibah. Sakta yang wajib. Makanya tidak diidghamkan. Ya, jadi antum saktakan. Sakta itu kan dalam riwayat dalam qiraat Asim, riwayat Hafs itu ada 4. Di antaranya surat Al-Mutaffifin. Nggak boleh antum idghamkan.
ya, kecuali pakai darul thayyibatun nashr, ya. Jadi nggak boleh kallabal, nggak boleh kallabarrana, nggak boleh. Tapi kallabal, bal berhenti, kemudian nggak narik nafas, tahan nafasnya, kemudian rona, seperti itu. Oh, berarti dia tidak mengikuti hukum tajwid khusus. Khusus di situ karena pakai riwayat dan jalur. Sebagian jalur thayyibatun nashr itu menyambungkan, dibaca kalla barrana ala qulubihim, itu ada, ya, tapi di thayyibatun nashr. Tayyib. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaannya. Ya. Idgham dari sisi kesempurnaan ada dua. Yang pertama idgham kamil. Yang kedua idgham nakis. Idgham kamil, apa arti kamil? Kamil artinya sempurna. Kamil artinya sempurna, ya. Nakis artinya apa? Kurang. Nah, lihat. Idgham kamil itu yaitu memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya secara sempurna. Yani sama makhraj dan sifatnya sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Contohnya Ar-Rahim. Ar-Rahim idghamnya di mana? Idghamnya di lam masuk ke ra. Ya, idghamnya di lam masuk ke ra. Ini namanya idgham syamsi. Namanya idgham apa? Syamsi. Karena ra termasuk huruf syamsiyah. Jadi semua huruf syamsiyah ketika dimasuki alif lam itu disebut idgham syamsi dan idghamnya semuanya idgham kamil. Ya. Semua huruf syamsiyah. Siapa yang ingat huruf syamsiyah? Ya. Huruf syamsiyah ada berapa? 14. Terkumpul dalam kalimat tib summa sil rahman tafuz dhif dhan ni'am da' su'a dhannin zur syarifan lil karam. Nah, itu huruf-huruf syamsiyah, ya. Dan antum bisa lihat di buku ini di awal-awal. Buka pertama. Di halaman ke buka halaman ke 2, ya, 2 dan 3. Pelajaran pertama membaca al, ya. Ada al-qamariyah dan ada apa? Asy-syamsiyah, ya. Lihat yang kedua, ya. Asy-syamsiyah itu al melebur pada huruf setelahnya bila bertemu dengan huruf ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam dan nun. Lihat. Jadi semua huruf syamsiyah idghamnya apa? Idgham kamil. Dan disebut idgham apa sebenarnya dia? Idgham syamsi. Disebut idgham syamsi. Baik, huruf idgham syamsi, huruf syamsiyah itu ada 14. Terkumpul dalam kalimat tib summa sil rahman tafuz dhif dha ni'am.
Ya. Da' su dhannin zur syarifan lil karam ya, ada berapa nih tib masuknya maksudnya huruf apa? Ta, summa, tha, sil, sad, rahman, ra, tafuz, ta, dhif, dad, ya, za, zal, ni'am, nun, da, dal, su'a, sin, dhan, dha, zur, zai, syarifan, shin, lil karam, lam. Ini cara menghafal. Tapi kalau tidak tahu atau belum hafal ya antum sesuai dengan halaman yang 3 ini nggak masalah ya. Nah itu ya, antum menghafal ta, sa, dal, zal, ro, zai nggak apa-apa. Atau mau cara ini nggak masalah. Ini ada di apa namanya? Di Tuhfatul Atfal ya. Siapa yang hafal Tuhfatul Atfal? Siapa yang hafal? Antum. Masya Allah. Barakallahu fiik akhi ya. Nah, Tuhfatul Atfal harus bisa dihafal. Ya. Atau mau daurah Tuhfatul Atfal? Baik. Tib summa sil rahman tafuz dif dha ni'am da' su'a dhannin zur syarifan lil karam. Ini huruf syamsiyah semua. Ini huruf syamsiyah nih ya. Huruf syamsiyah. Ini semuanya kalau kemasukan alif lam itu idghamnya idgham kamil. Kita ambil ta. Ta thayyibat misalkan. At-thayyibat. Ya. Thayyibat. Pas alif lam. Ya tidak? Alif lam. Dibacanya al-thayyibat atau at-thayyibat? At-thayyibat, ya. Lihat, lamnya tidak dibaca. Tapi yang dibaca adalah huruf ta. Ya, lam ini kan asalnya al ya. Ini asalnya al kan? Al, alif lam. Ketika bertemu dengan huruf ta, kita lihat oh ta ini adalah huruf syamsiyah. Ya. Nah, ketika alif lam masuk ke huruf ta tidak dibaca al-thayyibat. Tapi dimasukkan ke ta. At-thayyibat. Ya. At-thayyibat. Ya, ini namanya idgham apa? Idgham syamsi. Dan semua idgham syamsi itu idgham kamil. Sempurna. Karena apa? Lam sukunnya masuk ke huruf syamsiyah secara sempurna. Anda bisa lihat di halaman 3, kita baca sama-sama ya. Dari ad-din sampai as-salihun. Ya, alif lam ketemu dal. Kita baca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Din at-taubah ar-rahim as-sama wab az-zaitun ar-rahman at-taibun
الذاكرين الليل الناس الطارق الشمس الضالين الطاغين الظالمين الصابرين الصالحون. Itu semua idgham apa namanya? Idgham syamsi, karena alif lam masuk ke huruf syamsiyah, dan semua idgham syamsi itu idghamnya kamil atau nakis? Kamil, ya. Nah, kalau al-qamariyahnya itu, al-qamariyahnya alif lam qamariyah itu, perhatikan ketika alif lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah disebut izhar qamari. Disebut apa? Izhar qamari. Hurufnya ada 14 juga. Ini sudah belum? Sudah mau ditulis tidak? Tidak ya? Dipoto aja sekarang. Sekarang zamannya zaman foto. Ya tidak? Oke, foto cepret selesai sudah. Ya kan? Nah, kalau mau foto sama saya nggak apa-apa. Sudah? Anda hapus ya? Baik. Untuk alif lam ketemu huruf qamari ya. Huruf qamari ada berapa? 14. Terkumpul dalam kalimat ibghi hajjaka. Hajjaka wa khaf akimah. Ya, yaitu hurufnya alif, terus apa lagi? Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Ya, ini huruf-huruf namanya qamariyah. Kalau ada alif lam, misalkan masuk ke hamzah, alif lam masuk ke ahad, ahadun, ya, jadi apa? Al-ahadu, ya, tetap dibaca alif lamnya idhar, al-ahad, ya tidak? Kemudian masuk ke ba, pintu. Bahasa Arabnya apa pintu? Babun. Kalau ada alif lam jadi al-babu. Lihat. Lamnya tetap dibaca sukun. Al-babu. Lam sukun di situ namanya dalam ilmu tajwid izhar. Izharnya namanya izhar apa?
idhar qamari. Ya, dibacanya idhar qamari. Huruf qamari ada berapa? 14. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Nah. Baik. Sudah? Kenapa alif lam ketika masuk ke huruf-huruf qamariyah huruf lamnya dibaca jelas? Dan kenapa alif lam ketika masuk ke huruf-huruf syamsiyah alif lamnya dibaca tidak jelas atau dimasukkan? Siapa yang tahu? Fadal. Ibaratnya apa? Betul. Huruf hijaiyah itu ibarat bintang. Huruf hijaiyah ibarat bintang. Bintang ketika malam hari ketemu bulan, bintangnya kelihatan tidak? Kelihatan. Ya, kelihatan bintangnya. Tapi ketika di siang hari nggak ada awan, matahari muncul, bintang kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Nah itu. Jadi ulama pintar ya mengibaratkannya. Huruf syamsiyah ketika matahari muncul nih terbit, bintang hilang. Nah, ya. Sehingga saya punya teman-teman itu bikin syair dari matahari. Ya. Dia bilang, saya bilang ke istri saya, anti kasyams. Anti seperti apa? Matahari. Wa jami'u kawakibu. Seluruh wanita itu bintang. Idza badati syamsu lam yabdu minhunna kaukabu. Kalau misalkan matahari itu muncul, tidak ada bintang yang muncul walaupun satu. Nah itu bisa digunakan kan buat istri antum? Anti kasyams wa jami'un nisa'i kawakibu idza zaharat asyams lam yabdu minhunna kaukabu. Ya. Nah. Ini awalnya buat raja. Anta kasyams wa jami'ul muluki kawakibu idza badati syamsu lam yabdu minhunna kaukabu. Ya. Jadi kamu seperti matahari dan yang lainnya seperti bintang. Kalau matahari muncul, bintang hilang. Ya tidak. Tapi kalau mataharinya hilang lagi, bintangnya muncul banyak. Gimana ceritanya itu? Baik. Kalau kita belajar bahasa Arab, ketika belajar syair itu enak, belajar balaghah. Ya, jadi bahasanya semakin indah. Ya tidak. Dulu waktu di Libya itu belajar balaghah. Ya, bikin apa syair-syair di bahasa Arab. Ya, dulu di I'dad Dogawi di Takmili. Itu belajar tuh. Itu bagus. Kalau antum belajar ilmu arud bagus. Ya ada wazannya. Nah. Ada, saya punya guru cerita, ada seorang wanita diejek sama orang karena punya suami kulitnya hitam. Ya, di hitam punya suami kulitnya hitam, ya. Bukannya malah marah, tapi malah senang. Kok senang diejek? Ya. Terus dia ngulakan syair. Wan nasu ta'shiku ma fi khaddihi al-khalu wa kaifa bi wa habibi kulluhu khalu. Oh tidak. Jadi dia bilang, dia jawab, manusia itu senang
kalau ada kekasihnya atau suaminya yang di pipinya ada khal, habbatul khal. Khal itu apa? Tai lalat. Gitu, tai lalat. Bukan lalat hinggap kemudian ngasih tai di sini. Tai lalat, ya. Jadi dia bilang, dijawab tuh, manusia senang ya sama orang yang punya tai lalat di pipinya. Bagaimana saya tidak senang? Suamiku semuanya tai lalat. Iya enggak? Nah itu. Jadi antum kalau dibully jangan marah, ya tidak? Nah, malah dijawab dengan syair. Baik. Sudah ya. Kita masuk ke contoh yang lain. Kita kembali ke ini, ke idgham dari sisi apa? Kesempurnaannya. Baik. Halaman ke 54 ya. Ar-Rahim, alif lam ketemu apa? Ra. Itu namanya idgham syamsi. Idgham syamsi. Idghamnya kamil atau nakis? Kamil. Idghamnya kamil. Nah. Kemudian nun bertemu ra, lihat mir rizqillah. Ini idgham apa ikhwan? Idgham bila gunnah. Nunnya tidak terbaca. Langsung ke ra. Mir. Sempurna. Nunnya masuk ke ra. Ini namanya idgham kamil. Nun ketemu lam. Nunnya tidak dibaca. Langsung yang dibaca lam. Mil laban. Nah ini namanya idgham apa? Idgham bila gunnah. Kamil apa nakis? Kamil. Semua idgham bila gunnah itu kamil idghamnya. Semua idgham bila gunnah idghamnya kamil. Pokoknya tanda idgham kamil itu ada tasydid di setelahnya. Tanda idgham kamil itu ada tasydid. Baik. Kita lihat yang idgham nakis. Idgham nakis di halaman 55. Ya. Idgham nakis yaitu mengidghamkan atau memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya sebatas hanya pada makhraj. Sebatas hanya pada makhraj, bukan pada sifatnya. Disebut idgham nakis karena masih tersisanya sebagian sifat huruf yang diidghamkan. Ya. Idgham nakis disebabkan salah satu dari dua sifat. Apa saja? Yang pertama adalah sifat idbaq, yang kedua sifat gunnah. Nah, itu. Sifat idbaq ini yang membuat idghamnya nakis. Kemudian sifat gunnah, dan gunnah ada pada nun dan mim yang membuat idghamnya nakis. Lihat. Contohnya yang sifat idbaq kok bertemu ta. Ya. Contohnya basatta, ahadtu, farradtu. Cara mengidghamkannya gimana? Lihat. Cara mengidghamkannya adalah dengan mengeluarkan huruf ta, dengan mengeluarkan huruf apa? Ta dari makhrajnya. Basat, keluarkan tanpa diqalqalahkan. Kemudian menurunkan pangkal lidah untuk menyebutkan huruf ta. Ya. Yang dikeluarkan dengan sifat hamas. Jadi basatta, ahadtu. Jadi kenapa ta bertemu ta tidak diidghamkan dengan idgham kamil? Karena ada sifat idbaq pada huruf ta. Karena ada sifat idbaq pada huruf ta. Nah, kemudian sifat yang kedua sifat gunnah.
sifat guna. Nah, lihat nun bertemu waw, nunnya dimasukkan ke waw, hanya saja biguna dengan guna, ya, tidak miwa tapi miwa, tidak miwa tapi miwa, seperti itu ya. Baik. Nah, kita baca ya, giliran ikhwan sekarang. Giliran siapa sekarang? Dua-dua ya, prakteknya dua-dua. Halaman ini saja, halaman 54. Habis itu kita istirahat untuk masuk ke pelajaran mad, insyaallah. Ar-Rahim. Ya, lanjut, nggak apa-apa. Mir rizqillah. Bagus. Min labanin. Millaban. Min laban. Aywa, lanjut. Hal lakum Bagus. as-sawab Naam. min rabbihim. Masya Allah. Ahsant. Barakallahu fiik. Alladhi ba'da? Fa'amanat ta'ifah Iya, betul. qad tabayyan Iya. hasattum Naam. barrafa'ahullah. Nah, lihat ikhwan. Di tak bertemu to, tak bertemu to, itu idgham mutajanisain kan? Ya. Idgham mutajanisain, tapi idghamnya kamil. Yang tadi basata idgham mutajanisain tapi idghamnya naqis. Lanjutkan, Mbak. Silakan, Mbak. Idz zalamu Iya. hudal linnas. Barakallahu fiik. Alladzi ba'dah. Selanjutnya. Tawwabur rahim. Ulangi. Tawwabur rahima. Bu atau ba? Tawwabar rahima. Iya. Ulangi lagi. Tawwabar rahima. Tawwabar rahima. Taib, jangan ditawwa tapi Tawwabar rahima. Iya. Wa qad dakhalu. Dannya pendek. Wa qad dakhalu. Betul. Adrib bi asok. Idrib bi asok. Betul. Lanjut. Fama rabihat. Fama rabihat tijaratuhum. Iya. Wa qur rabbiz zidni ilma. Sekali lagi. Wa qur rabbiz zidni ilma. Binya pendek. Rabbi zidni ilma. Wa qur rabbiz zidni ilma. Taib. Sekarang akhwat. Dari kata at-tayyibun. Apa nih Ustaz? Ya. Tanya sedikit. Antum mau tanya silakan. Itu tadi yang ini Ustaz. Kenapa dia idrib? Oh iya, kenapa dibaca idrib? Bisa dihapus, akhi? Nanti saya jelasin. Bismillah. At-Tayyibun. Iya, terus dulu. Kafarat ta'ifah.
Asqalad da'awallah. Ulangi. Asqalad da'awallah. Asqalad da'awallah. Ya. Khafidatur rafi'ah. Iya. Isyatir radiyah. Terus. Ghafurur rahim. Nah, nanti saya jawab Pak ya. Lanjutin dulu, silakan. Lanjut. 2 baris lagi. Ini ahwat yang di atas apa yang di kelas? Yang di kelas. Ya. Di masjid. Ta'ifah. Baik, terus Yudrikumul maut. Arabiyyal la'allakum. terus Yubayyin lana. Wa wailul lilladzina kafaru. La'ibratan liman yakhsha. bagus ya. Masya Allah. Lihat catatan untuk mudahnya. Idgham kamil selalu ditandai dengan apa? Tasydid. Itu mudahnya seperti itu. Untuk mengetahui idgham kamil atau nakis, lihat tasydidnya. Kalau tasydid berarti idgham kamil ya. Nah, saya mau jawab yang tadi idrib ya. Lihat. Idrib. Ya. Ini dalam bahasa Arab dia adalah fi'il. Ya. Ini kaidah yang akan saya sebutkan, kaidah dalam fi'il. Kalau kaidah dalam isim tidak seperti ini. Kaidah dalam fi'il, fi'il itu kata kerja, ya, kata kerja. Ketika antum mau baca apakah kasrah atau fathah atau dhammah, dilihat huruf ketiga. Dilihat huruf ketiga. Apabila huruf ketiganya berharokat kasrah atau fathah, maka dibaca kasrah. Hamzah wasolnya, ini hamzah wasolnya dibaca kasrah. Sekali lagi. Kapan dibaca hamzah di sini kasrah? Ketika huruf ketiga 1, 2, 3 diharokati kasrah atau fathah. Contohnya idrib. Ini nggak mungkin udrib. Nggak mungkin. Atau adrib nggak mungkin. Ya. Tapi dibaca idrib. Ya, contohnya idhab. Ya, ini dibaca kasrah. Karena apa? Ininya fathah. Tapi kalau huruf ketiganya itu dhammah, ya. Contohnya ini dia. Ininya dibaca dhammah. Terus apa tanda begini di sini? Ya. Ada tanda begini ya, tandanya begini. Ini namanya ra'su sad, kepala huruf sad, bukan dhammah. Kalau ini ada, berarti ini namanya hamzah wasol. Namanya hamzah apa? Wasol. Begitu ya? Itu jawabannya, Pak. Tapi kalau alif lam, semuanya dibaca fathah. Alif lam, semuanya dibaca fathah. Al-bait, al-masjidu, al-kitabu, al semuanya. Untuk isim, alif lam dibaca a semuanya. Baik. Kita istirahat dulu ikhwan ya. Istirahat setengah jam ya. Sampai jam berapa kita masuk? Jam 10 ya, insyaallah. Jam 10 lebih dikit lah ya. Antum bisa istirahat, duduk-duduk, santai-santai. Tapi jangan makan, jangan minum, tiba batal. Ya. Apa? Nggak ada kopi break ya. Ya, makanya pelajarannya sampai duhur doang. Ya, insyaallah. Tiduran boleh, tiduran boleh. Baik.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.